Apalagi kedudukannya seorang tokoh. Allah tempatkan dia menjadi seorang tokoh, pemuka agama, orang yang berdakwah. Itu harus betul-betul mempunyai sifat khauf dan roja. Harus tahu kapan dia menempatkan kedua perkara tersebut. Ketika dihadapkan kemaksiatan, dosa, harus takut kepada Allah. Punya santri takut kepada Allah, jadi fitnah. Jadi fitnah. Fitnah itu konotasinya bisa kebaikan, bisa keburukan. Jangan pernah menyangka orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan karunia, fadilah, keutamaan oleh Allah, itu bukan fitnah. Itu pun fitnah. Dikasih harta, fitnah. Berapa banyak orang yang banyak hartanya tapi tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Berapa banyak orang yang banyak hartanya tapi lupa apa kewajiban dia. Dan fitnah itu bisa juga dari keburukan. Jadi konotasi kata fitnah itu bukan apa? Bukan menuduh seseorang sesuatu yang tidak benar. Fitnah bukan sebetulnya, bukan itu. Hakikat fitnah itu asalnya kan fatana. Fitnah itu bukan itu sebetulnya. Fitnah itu lebih ke bala ujian maknanya. Fitnah itu lebih ke menjurus ke bala ujian. Gitu. Bisa dalam bentuk kebaikan, bisa dalam bentuk keburukan. Fitnah. Gitu. Jadi bukan sebetulnya hakikatnya bukan menjurus kepada nuduh gitu, nuduhan bukan. Itu cuma fitnah itu cuman bahasa kita orang Indonesia menggunakan kata fitnah itu terhadap konotasi nuduh perkara yang tidak benar. Gitu. Nah, jadi harus betul-betul, apalagi seorang ustadz itu harus betul-betul dapat menjaga diri daripada perkara-perkara yang dilarang. Ya, ingat bahwasanya tidak akan ada orang hangus kebakar tanpa dia main api. Tidak akan hangus tanpa dia main api. Ya, begitu. Jadi pasti ada sabab, ada musabab. Harus bisa menjaga diri. Kalau kedudukannya seorang ustadz, dipanggil seorang ustadz, harus bisa menjaga diri. Jangan sampai ustadz nyawer. Ya, parah tuh. Gitu. Tapi terkadang pun ada ustadz, ulama, kiai dituduh yang tidak benar. Ada banyak, kisah-kisah terdahulu juga banyak. Kalau ukuran sekarang itu dituduh seperti itu, ya ngapain juga orang nuduh sama kita kan gitu. Nggak ada gunanya, nuduh nggak ada perkara, nggak ada untungnya juga. Kembali kepada diri kita sendiri, ya. Seperti di zaman ini sekarang banyak itu fitnah, diuji di fitnah. Fitnah itu tidak hanya itu ya. Jadi fitnah itu konotasinya ujian dari Allah, baik berupa kebaikan atau keburukan. Orang dituduh misalkan zina, itu fitnah. Orang punya harta, fitnah juga. Banyak hartanya, fitnah juga sebetulnya mah. Bagaimana caranya agar kita bisa menghindari fitnah tersebut? Satu, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah daripada segala fitnah kehidupan, fitnah daripada nanti kelak di yaumil qiyamah, azab siksaan banyak. Jadi ustaz, kembali kepada diri kita begini ya. Kalau kita suka memfitnah, suatu saat akan difitnah. Kalau kita suka menggunjing orang lain, suatu saat kita pasti akan digunjing. Kalau kita suka ngomongin orang lain, suatu saat pasti kita akan diomongin. Kalau kita menghina orang lain, suatu saat pasti kita akan dihina oleh orang lain. Aib tuh, harus kita bedain tuh aib. Kalau aib, ada fitnah, ada bala, ada musibah. Kalau aib, konotasinya aib itu lebih menjurus kepada diri, timbul daripada diri. Aib mah. Contoh seperti aib, misalkan seseorang gagu, itu aib. Seseorang gak punya tangan, itu aib. Seseorang impoten, aib. Seorang punya kekurangan, itu aib. Kita harus tutupi itu. Aib saudara kita harus tutupi. Kejelekan saudara kita harus, aib tuh maknanya, konotasinya aib itu
dari diri timbulnya. Misalkan dia mah tukang ngiler, aib tuh. Misalkan dia mah impoten, dia mah bisulan misal, itu aib timbulnya daripada diri. Korengan, budug, aib. Jadi kita tuh harus bisa menjaga diri itu. Banyak sekarang kiai, ustadz, kepanggilnya doang, namanya doang, tapi secara kelakuannya mah jauh daripada kata ustadz, daripada kata kiai. Jauh. Anak istri kan fitnah juga ya. Ya, anak istri itu kategori konotasi fitnah juga. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi, kan gitu ya. Allah akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, fitnah, sebagai fitnah, kan gitu. Sebagai fitnah. Kalau isinya solehah mah Gitu. mungkin kali ya. Bisa jadi fitnah juga. Iya. Jadi kebanyakan dia kagak masjid-masjid, kagak ngaji-ngaji, fitnah. Jadi itu konotasi kata tersebut. Jangan disalahgunakan. Kita mendengar berita begini tentang ulama, tentang kiai misal. Kalau ikhbar, khobar, berita, kabar, jangan kita telan pula mentah-mentah. Namanya khobar, namanya berita mah bisa jadi benar, bisa jadi salah. Gak perlu juga kita mensibukkan diri dengan perkara tersebut. Gitu. Ada saudara kita yang terkena kekurangan, yang punya kekurangan, harus kita tutupi. Suatu saat kekurangan kita ditutupi. Kalau kita membongkar kekurangan orang lain, suatu saat kita pun dibongkar kekurangan kita, kelemahan kita. Iya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Gitu. Gitu ya. Daripada apa-apa yang kita lakukan tidaklah terkena musibah ujian kepada diri seorang hamba, melainkan apa yang dia kerjakan. Itu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, khauf ini terbagi menjadi 3. Khauf, takut ini terbagi menjadi 3. 1, dia takut kepada Allah, mencegah dirinya daripada perkara yang diharamkan. Disebut namanya waro. Yang seperti ini disebut namanya apa? Waro. Jika ketakutan tersebut semakin bertambah, semakin dalam, maka dia akan mencegah dirinya daripada perkara-perkara yang dia tidak yakini keharamannya. Ini haram, apa buka boleh, apa nih, gak yakin dia tentang keharamannya, tentang kebolehannya, maka itu disebut namanya takwa. 2,